Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tanya Islam, pada malam hari ini kita akan bertemu kembali dan membahas kisah tentang penciptaan Nabi Adam dan hikmah di balik penciptaannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini agar lebih banyak lagi kebermanfaatan yang akan tersebar luas oleh tangan-tangan Anda semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allah mengabarkan, Ia berbicara kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Surah Al-Baqarah ayat ke-30. Jadi di Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah menjelaskan kepada malaikat Allah akan menjadikan pemimpin di bumi. Allah memberitahukan keinginannya untuk menciptakan Adam dan keturunannya yang saling menggantikan peran satu sama lain, seperti yang Ia sampaikan di tempat yang berbeda atau di ayat yang berbeda. Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Jadi Allah lah yang menciptakan penguasa, termasuk Pak Prabowo Subianto itu menjadi penguasa itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat yang kalah jangan kecewa. Itu di Quran surah Al-An'am ayat 165. Dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Itu ada lagi di Quran surah An-Naml surah ke-27 ayat ke-62. Allah menyampaikan hal itu kepada para malaikat sebagai pujian terkait penciptaan Adam dan keturunannya, seperti halnya Allah mengabarkan hal besar sebelum keberadaan Adam. Para malaikat kemudian bertanya untuk mencari tahu dan mengungkap hikmah di balik penciptaan Adam dan keturunannya, bukan untuk membantah, menghina ataupun dengki terhadap keturunan Adam, seperti yang dipahami oleh sebagian mufassir atau orang-orang yang tafsir. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di bumi ini? Kata malaikat. Menurut salah satu pendapat, kerusakan dan pertumpahan darah sudah pernah ada seperti yang pernah mereka lihat sebelum Nabi Adam diciptakan, yang dilakukan oleh para jin dan sekelompok bun. Bun ini termasuk kelompok jin ya. Jadi jin sama jin ini berkelahi, seperti yang disampaikan Qatadah. Abdullah bin Umar menuturkan, jin sudah ada 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Mereka saling menumpahkan darah. Lalu Allah mengirim pasukan malaikat untuk menghalau mereka ke semenanjung-semenanjung lautan. Penjelasan semirip ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat Hasan, para malaikat diilhamkan hal tersebut. Menurut pendapat lain, para malaikat mengetahui hal itu kala melihat di Lauh Mahfuz. Sumber lain menyebutkan mereka diberitahu oleh Harut dan Marut dari seseorang malaikat bernama Sijil yang berada di atas mereka berdua. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Abu Ja'far Al-Baqir. Menurut pendapat lain, para malaikat mengatakan seperti itu karena mereka tahu makhluk yang diciptakan dari unsur bumi biasanya memang berwatak seperti itu, saling perang menyerang, sikut menyikut, dan saling membunuh. Kata para malaikat, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu ya Allah, katanya. Yaitu kami senantiasa beribadah kepadamu dan tak seorang pun di antara kami durhaka kepadamu ya Allah, kata para malaikat. Jika memang manusia diciptakan dengan maksud untuk beribadah kepadamu ya Allah, kami pun tak pernah lelah untuk beribadah kepadamu setiap waktu. Jadi malaikat ini bukan protes juga ya, tapi mungkin bertanya kepada Allah, kenapa sih Allah kau ciptakan lagi manusia, engkau ciptakan lagi yang namanya Adam yang unsurnya dari tanah, sedangkan kami ini bertasbih kepadamu, kami taat kepadamu, bahkan kami menuruti semua permintaanmu, kami sujud kepada Adam, kami sujud kepada Adam ya Allah, tapi kenapa kau ciptakan Adam ya Allah? Lalu apa yang Allah katakan? Nah, ini adalah kata-kata skakmat. Langsung terdiamlah para malaikat ketika mendapatkan kalimat seperti ini dari Allah. Jadi Allah berkata, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, yaitu aku mengetahui maslahat kuat di balik penciptaan manusia yang tidak kalian ketahui. Maksudnya adalah di antara mereka akan muncul para nabi, rasul, siddiqin, dan syuhada. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mau jelaskan bahwasanya kenapa manusia itu diciptakan. Allah tuh lebih tahu daripada malaikat. Ternyata semulia-mulia para malaikat, mereka taat karena mereka tidak punya nafsu. Sedangkan para nabi, para syuhada, para sodikin, dan orang-orang yang soleh,
Mereka punya nafsu, punya kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah, tapi mereka berjihad bersungguh-sungguh dan melawan hawa nafsunya demi untuk taat kepada Allah. Siapakah yang lebih mulia? Maka manusia yang lebih mulia daripada malaikat. Tapi manusia yang seperti apa? Manusia yang pandai menahan hawa nafsunya, bukan manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau manusia mengikuti hawa nafsunya, seperti apakah dia? Dia lebih hina, lebih dusta, dan dia lebih buruk lagi daripada iblis dan jin. Nah, ingat itu. Itulah pesan-pesan dan hikmah-hikmah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan bagi Anda semua. Jangan lupa klik komen, like, subscribe channel ini dan konten ini agar semakin banyak orang merasakan dan tahu bahwasanya penting untuk mengilmui kisah-kisah tentang Nabi ini, yaitu hikmah dari penciptaan Nabi Adam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.